Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak yang saya sayangi. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat. Ya. Untuk hari ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran atau materi terusan minggu kemarin, yaitu tentang benua Afrika dan negara Mesir. Ya, di mana negara Mesir ini merupakan salah satu contoh negara yang ada di benua Afrika. Ya, silahkan diamati dalam globe ini. Ya, dalam globe ini benua Afrika ditandai dengan warna hijau. Berarti benua Afrika terletak di sebelah baratnya benua Asia, ya, dan di sebelah selatannya benua Eropa. Ya, inilah yang termasuk wilayah benua Afrika. Ya, benua Afrika itu merupakan benua terluas ketiga di dunia setelah benua Asia dan benua Amerika. Dan benua Afrika mendapat sebutan benua hitam, ya, karena mayoritas orang atau penduduknya memiliki warna kulit yang hitam. Ya, benua Afrika sering disebut benua hitam, ya, karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Itulah alasannya. Sebutan ini pada awalnya digunakan oleh masyarakat Perancis yang dahulu banyak menjajah wilayah benua Afrika. Sedangkan pembagian wilayahnya itu ada 5. Yang pertama adalah wilayah Afrika Utara, Afrika Tengah yang kedua, yang ketiga Afrika Timur, yang keempat Afrika Barat, dan yang kelima Afrika Selatan. Ya, untuk pembagian wilayahnya akan saya tayangkan peta, ya, biar kalian dapat langsung melihat dengan jelas. Nah, inilah wilayah termasuk negara-negara yang ada di benua Afrika. Ya, di Afrika Utara, kalian lihat sini. Kemudian juga Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Selatan. Di sini kalian bisa mencari, ya, atau memilah-milah manakah negara-negara yang ada di Afrika Utara, manakah negara-negara yang ada di Afrika Selatan, negara di Afrika Timur, negara di Afrika Barat, dan manakah yang termasuk negara yang berada di Afrika Selatan. Ya, ini sudah saya sajikan, kalian tinggal memilah-milah saja ya. Kemudian kita lanjut tentang batas wilayah. Ya, ada utara, timur, selatan, barat. Ya, kita lihat batas wilayahnya. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan benua Eropa. Sebelah timur, Laut Merah dan Samudra Hindia. Sebelah selatan, Samudra Atlantik. Sebelah barat, Samudra Atlantik. Ya. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa benua Afrika itu merupakan satu-satunya benua yang dilalui 3 garis lintang, ya, yaitu garis lintang atau garis khatulistiwa, kemudian garis lintang utara, dan garis lintang selatan. Hal ini mempengaruhi iklim yang ada di negara atau di benua Afrika. Kemudian hal-hal yang perlu kalian ketahui ya tentang
Afrika, bahwa di benua Afrika itu terdapat sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Yang kedua, mempunyai gurun terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara. Yang ketiga, pegunungan tertinggi di benua Afrika sendiri, yaitu Pegunungan Kalimanjaro, Pegunungan Atlas, dan Pegunungan Cape. Yang keempat, Afrika atau benua Afrika juga mempunyai dataran tinggi atau plato yang terkenal, yaitu Plato Saba, Plato Lunda, dan Plato Angola. Untuk floranya, jadi yang kelima floranya, yang khas adalah kurma Afrika, dan pohon akasia. Sedangkan untuk faunanya, yaitu burung kasuari dan hiena. Ya, itulah Afrika. Nah, setelah kita lihat Afrika secara ringkas, marilah selanjutnya kita ambil contoh bahasan tentang salah satu negara yang ada di benua Afrika, yaitu negara Mesir. Nah, saya tayangkan negara Mesir di sini. Inilah Mesir, ya, dengan ibu kotanya Kairo. Silahkan dilihat batas wilayahnya di sini utara, ya, kemudian timur, ya, kemudian selatan dan barat, ya. Silahkan diamati terlebih dulu Mesir. Ya. Mesir ini terletak pada bujur 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur barat. Ya. Kemudian secara lintang itu adalah 22 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang utara. Berarti secara garis lintang semua wilayah Mesir itu ada di belahan bumi utara. Nah, karena lintang utara semuanya. Ya. Kita lanjutkan atau kita perbesar ya untuk peta Mesir biar lebih jelas. Akan saya perbesar. Nah, sekaligus kita bahas tentang bentang alam negara Mesir. Inilah Mesir. Berada di utara benua Afrika. Ya. Mesir itu bentang alamnya dapat kita bedakan menjadi 4. Ya. Yang pertama, Semenanjung Sinai. Kita lihat di manakah Semenanjung Sinai. Inilah Semenanjung Sinai yang ada di sebelah paling timur negara Mesir. Wilayah Semenanjung Sinai ini berupa dataran tinggi dan pegunungan, sehingga jarang dihuni oleh manusia atau penduduk. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah Gurun Arabia. Silakan diperhatikan, Gurun Arabia berada di sebelah timurnya Sungai Nil. Ini Sungai Nil ya. Berarti sebelah timur ini ada gurun, namanya adalah Gurun Arabia. Ya. Gurun Arabia ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Ya, posisinya terletak di antara Sungai Nil, ya, di antara Sungai Nil dan pegunungan tepi Laut Merah. Ini ada pegunungan, ini warna hijau tua atau coklat tua ini adalah pegunungan. Ya, ini ada Gurun Arabia. Dengan puncak tertingginya adalah Jabal Hemada. Kemudian yang ketiga,
Ya, kita lihat yang ketiga adalah gurun Libya itu berada di sebelah baratnya Sungai Nil. Sini. Ini juga ada gurun, namanya gurun Libya. Ya. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut, atau istilahnya adalah depresi kontinental. Ya. Jadi permukaan daripada gurun Libya ini lebih rendah dari permukaan laut. Sehingga bisa saja air laut masuk ke wilayah ini yang meninggalkan butir-butir garam. Dan yang keempat, itu adalah daerah yang terletak di kanan kiri Sungai Nil. Ini namanya adalah lembah Sungai Nil yang bersifat subur. Ya. Karena itu, lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian penduduk, ya, sumber air bersih dan irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di lembah Sungai Nil, yang merupakan sungai terpanjang di dunia atau di dunia. Inilah bentang alam yang ada di negara Mesir. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat dari satelit atas ya, satelit ya, itu penampakan Sungai Nil seperti ini. Merupakan sungai yang terpanjang di dunia. Dan kalau kita dekati, kita amati dari jarak lebih dekat lagi, ternyata Sungai Nil ini kanan kirinya banyak dihuni oleh penduduk atau banyak aktivitas penduduk. Nah, karena wilayahnya sangat subur. Kita tinggalkan Sungai Nil, kita lanjutkan geologi yang ada di negara Mesir. Ya, Mesir mempunyai sumber daya alam, ya, pertambangan yang terdiri dari minyak, gas, biji besi, fosfat, dan mangan. Dan di negara Mesir, ya, di gurunnya terdapat pasokan garam yang melimpah. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada gurun di Mesir yang letaknya itu ketinggiannya lebih rendah daripada ketinggian air laut. Sehingga ada air laut yang masuk ke situ dan meninggalkan butiran-butiran garam. Ya, silakan diamati gambar. Ya, ini adalah terutama di gurun yang ada di sebelah baratnya Sungai Nil, yaitu gurun Libya. Floranya adalah papirus, palma, kayu putih, akasia, dan cemara. Ini merupakan tumbuhan yang tahan terhadap panas, ya. Kemudian untuk faunanya adalah domba, unta, keledai, burung, dan reptil. Ya, kita lihat iklim di negara Mesir, ini kaitan dengan letak lintang tadi ya, bahwa secara lintang ya, itu Mesir mempunyai iklim subtropis dan iklim gurun dengan musim panas yang sangat panas pada bulan Mei sampai Oktober dan musim dingin yang sangat dingin pada bulan November sampai April. Sedangkan pada bulan Maret sampai April itu bertiup angin yang bersifat panas dan kering serta berdebu yang disebut dengan angin siroko atau angin kamsin yang bersifat merusak. Kita lihat tentang penduduk negara Mesir. Ya. Sekitar 43% penduduk negara Mesir tinggal di daerah perkotaan
dan sisanya berada di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Sedangkan para petani tradisional Mesir disebut dengan felahin, ya ini felahin, yang sebagian berada di lembah sungai Nil. Sedangkan untuk penduduk Mesir, ya itu dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah kelompok Nubian yang berkulit hitam, itu berada di wilayah selatan. Yang kedua, suku Hamid, ya, dengan ciri kulit putih, ini merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga adalah orang Arab yang berkulit putih kemerahan. Nah, yang ketiga, agama Islam itu merupakan agama mayoritas penduduk negara Mesir sebanyak 90%, sedangkan yang 10% itu beragama Kristen. Ya. Untuk konstitusi atau pemerintahan di Mesir itu berdasarkan hukum Islam. Ya, itulah penduduk Mesir. Nah, ini adalah suku Nubian. Ini suku Hamid berkulit putih. Dan ini adalah suku Arab Mesir. Nah, setelah kita membahas sedikit tentang benua Afrika dan negara Mesir, selanjutnya untuk memantapkan ya kalian memahami materi ini, silahkan kalian buat resume atau rangkuman dalam buku catatan ya apa-apa yang sudah ada dalam materi ini, ditambah dengan negara mana yang termasuk Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Selatan. Tolong kalian selipkan pada saat kalian membahas tentang pembagian wilayah di benua Afrika. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.